Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Kali ini kita akan belajar matematika diagram lingkaran. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini supaya siswa dapat membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Pengertian dari diagram lingkaran adalah diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau bagian-bagian tersebut disebut dengan juring. Untuk diagram lingkaran ini terdiri dari 3 jenis. Pada diagram angka atau nilai dikenal dengan diagram biasa. Yang kedua, diagram derajat yang menunjukkan banyaknya data dengan perbandingan derajat. Kemudian diagram persen yang menunjukkan banyaknya data dengan perbandingan persen. Kita ulas satu persatu ya anak-anak. Diagram lingkaran biasa. Nah, di sini ada contohnya diagramnya. Ada luringnya, berarti dibagi menjadi 4 bagian lingkarannya. Untuk membaca diagram jenis biasa atau yang langsung menunjukkan data tidaklah sulit. Jadi di situ ada pembagiannya, A 30 siswa, B 20 siswa, C 10 siswa, dan D 40 siswa. Jadi setiap bagian sudah berisi keterangannya. Cara membaca diagram tersebut yaitu yang A, siswa yang mengikuti ekskul taekwondo sama dengan 30 siswa. B, siswa yang mengikuti ekskul memanah sama dengan 20 siswa. C, siswa yang mengikuti ekskul atletik sama dengan 10 siswa. Yang D, siswa yang mengikuti ekskul sepak bola sama dengan 40 siswa. Kemudian yang kedua, untuk membaca diagram lingkaran derajat. Anak-anak sudah tahu kan derajat berarti untuk satuan besarnya lingkaran atau sudut. Nah, seperti ini. A-nya 108 derajat, B-nya 72 derajat, C-nya 36 derajat, dan D-nya 144 derajat. Diagram yang menggunakan derajat membandingkan nilai data dengan jumlah keseluruhan dalam bentuk derajat, di mana anak-anak harus ingat kembali bahwa satu lingkaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat. Jadi dari 360 derajat tersebut dibagi menjadi beberapa bagian di sini. Kalau contohnya lingkarannya dibagi menjadi 4 ya. Bagaimana cara membaca diagram lingkaran pada gambar di samping? Sebelumnya kita harus tahu nilai dalam derajat itu dicari dengan rumus seperti ini. Nilai datanya dibagi nilai keseluruhan kali 360 derajat. Biasanya selain diagram tersebut ada keterangannya, jumlah datanya mungkin, atau nilai keseluruhan yang sesuai dengan lingkarannya itu ada. Jadi nanti kita bisa hitung. Berikut adalah rumusnya. Cara membacanya adalah siswa yang mengikuti ekskul taekwondo. Jadi ini masih berhubungan dengan lingkaran yang di diagram lingkaran biasa tadi ya anak-anak. Yang tadi ada A, B, C, D-nya beserta jumlahnya. Dari jumlah tersebut kita bisa cari derajatnya dengan cara seperti yang ada di depan kalian. Contohnya yang A, siswa mengikuti ekskul taekwondo tadi sudah diketahui 30 siswa. Cara mencari nilainya dalam derajat yaitu nilai datanya dibagi nilai keseluruhan kali 360 derajat. Sama dengan dari rumusnya tersebut kita bisa ubah angkanya. Nilai datanya 30 siswa. Kemudian nilai keseluruhan tadi jumlah totalnya siswa semuanya itu adalah 100. Jadi 30 dibagi 100 kali 360 hasilnya adalah 108 derajat. Begitu pula dengan yang B, C, dan D ya anak-anak. Jadi untuk nilai datanya yang berubah.
Untuk nilai keseluruhannya tetap 100 semua ya, dari B, C, D itu tetap 100 semua. Kemudian nilai datanya yang berubah. Untuk B itu karena 20 siswa, jadi 20 siswa dibagi 100 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Yang C 10 siswa dibagi 100 kali 360 derajat sama dengan hasilnya adalah 36 derajat. Untuk yang D, karena jumlah siswa yang mengikuti ekskul sepak bola 40 siswa, jadi nilai datanya 40 dibagi 100 kali 360, hasilnya adalah 144 derajat. Itu adalah cara mencari nilai dalam derajat. Jadi soal yang Miss berikan contoh ini itu masih berhubungan dengan contoh yang pertama tadi, diagram lingkaran biasa. Dari diagram lingkaran biasa, jika mau mengubahnya ke dalam diagram lingkaran derajat, seperti inilah caranya. Selanjutnya, jenis diagram lingkaran yang ketiga, yaitu seperti diagram lingkaran presentase. Nah, ini juga masih berhubungan dengan soal yang pertama dan kedua. Hampir sama dengan sebelumnya, diagram ini menunjukkan data dengan perbandingan keseluruhan menggunakan persentase. Jadi ada tanda persennya. Artinya, setiap data dibandingkan dengan data keseluruhan dikalikan 10%. Ini kita menghitungnya hampir sama dengan contoh diagram lingkaran derajat. Berikut rumusnya, nilai dalam persen. Jika kalian mau mencari nilai dalam persen, rumusnya adalah sama dengan nilai data dibagi nilai keseluruhan kali 100%. Setiap datanya tadi sudah kita baca di diagram lingkaran biasa, anak-anak. Jadi cara membacanya adalah dengan tetap menggunakan data di atas, jumlah seluruh siswa yang mengikuti ekskul adalah 100 orang. Jadi, jika dimasukkan ke dalam rumusnya, yang A kita cari terlebih dahulu, siswa yang mengikuti ekskul taekwondo itu adalah sama dengan 30 siswa. Jadi, cara mencari dengan menggunakan rumusnya adalah nilai data kali nilai keseluruhan dikali 100% sama dengan 30 dibagi 100 kali 100%. Kita dapatkan hasil 30%. Jadi nilai A adalah 30%. Begitu selanjutnya sampai D ya anak-anak. Kalau B jumlah siswanya 20 siswa, jadi nilai datanya diganti 20, untuk yang C 10 dan yang D adalah 40. Jadi masing-masingnya sudah dibuktikan seperti ini. Cara membaca diagram tersebut sudah ada di depan kalian. Anak-anak perlu memperhatikan ya bahwa jumlah semua nilai adalah 100%. Jika kalian totalkan semuanya dari A sampai D, 30%, 20%, 10%, dan 40%, itu totalnya adalah 100%. Berarti yang sudah kita hitung tadi benar. Ya anak-anak, cara membacanya adalah seperti yang D contohkan, siswa yang mengikuti ekskul sepak bola sama dengan 40 siswa. Jadi cara mencarinya adalah nilai data dibagi nilai keseluruhan kali 100% sama dengan 40 dibagi 100 kali 100% sama dengan 40%. Itulah beberapa contoh diagram lingkaran biasa, diagram lingkaran derajat, dan diagram lingkaran persentase. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar, jangan putus asa dalam belajar, karena matematika itu kita perlu banyak latihan. Jadi dengan banyak berlatih, Miss yakin kalian bisa dapat mengerti soal-soal yang diberikan. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.